Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Maulidia Rahma. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif untuk diterapkan di dalam hidup kita. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan? Jadi, kebiasaan merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari diri kita. Kebiasaan adalah hal-hal yang sering dilakukan manusia dan sifatnya tetap sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Jadi kebiasaan itu seperti membentuk pola yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Pada dasarnya, karakter kita merupakan gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan secara terus-menerus setiap harinya mengekspresikan karakter kita dan menghasilkan keefektifan atau ketidakefektifan kita. Jadi ketika seseorang membentuk atau membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik, maka akan terbentuk karakter yang baik. Tapi kalau kita membentuk kebiasaan yang buruk, maka karakter kita akan buruk. Kebiasaan bisa menjadikan orang gagal, tetapi juga menjadikannya sukses, tergantung siapa dan bagaimana manusia ditentukan oleh kebiasaannya. Menurut Stephen Covey, mendefinisikan kebiasaan sebagai perselingan antara pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Pengetahuan adalah paradigma teoritis, meliputi apa yang harus dilakukan dan mengapa. Keterampilan adalah bagaimana melakukannya, dan keinginan adalah motivasi atau suatu keinginan untuk melakukan. Dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, kita mampu menerobos ke tingkatan baru efektivitas. Nah, di dalam buku 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif, karya Stephen Covey memaparkan 8 kebiasaan yang esensial dalam kehidupan, yaitu yang pertama menjadi proaktif, merujuk pada tujuan akhir, mendahulukan yang utama, berpikir untuk menang atau menang, berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru difahami, mewujudkan sinergi, arsah gergaji, dan yang terakhir menggali dan menemukan potensi diri serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan potensinya. Pertama, jadilah proaktif. Bersikap proaktif bukan sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa mendatang, dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai, bukan berdasarkan suasana hati dan keadaan sekitarnya. Orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban. Yang kedua, mulai dengan tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai segala aktivitas dengan mengingat-ingat tujuan akhir yang ingin dicapai. Untuk menjadi seorang yang efektif, harus mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai dari segala aktivitasnya. Sehingga hal yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan dan mendefinisikan tujuan hidup. Apabila tujuan akhir telah ditentukan, maka segala aktivitas yang dilakukan harus merujuk pada tujuan akhir. Setiap langkah dan keputusan yang diambil untuk bertindak seharusnya sesuai dengan tujuan akhirnya, sehingga hidup ini itu menjadi terarah. Orang-orang yang efektif sadar sepenuhnya bahwa semua hal diawali dari niat dalam dirinya. Mereka lalu menciptakan misi dalam hidupnya, lalu memperjelas nilai-nilai yang harus diperjuangkan, dan selanjutnya membuat prioritas tujuan mana dulu yang harus dicapai. Yang ketiga, mendahulukan yang utama. Mendahulukan yang utama artinya mengorganisasikan dan melakukan apa yang telah diciptakan secara mental, baik itu tujuan, visi, nilai-nilai, dan prioritas. Untuk hal lain di luar hal utama harus dikesampingkan dulu agar hal utama ini tidak dikebelakangkan. Nah, di individu dan organisasi memfokuskan perhatiannya pada apa yang paling penting, baik mendesak maupun tidak. Jadi intinya memastikan kalau yang diutamakan itu adalah hal yang utama. Nah, orang sukses tuh mempunyai kebiasaan mengerjakan hal-hal yang orang gagal tidak suka mengerjakannya dan tidak harus suka untuk mengerjakan hal-hal itu. Akan tetapi ketidaksukaan mereka tunduk pada kekuatan tujuan mereka. Kebanyakan orang mengatakan kesalahan utama mereka adalah kurangnya disiplin. Prioritas mereka belum tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka belum benar-benar menghayati dua kebiasaan yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Ya, adalah berpikir menang-menang.
Berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir menang-menang berarti bahwa kesepakatan atau solusi memberikan keuntungan dan kepuasan yang timbal balik. Dengan solusi berpikir menang-menang, semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Melihat kehidupan sebagai kooperatif, bukan kompetitif. Kemenangan publik berarti bekerja sama, berkomunikasi bersama, membuat segalanya terjadi bersama yang bahkan orang-orang yang sama tidak dapat membuatnya terjadi dengan bekerja sendiri-sendiri. Berpikir menang-menang artinya tidak berpikir egois atau berpikir seperti martir atau yang biasa disebut kalah menang. Dalam kehidupan bekerja maupun keluarga, para anggotanya berpikir secara saling tergantung dengan istilah kita, bukan aku. Berpikir menang-menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi-solusi yang sama-sama menguntungkan. Cara berpikir menang-menang itu dimulai dengan komitmen yang melihat segala alternatif yang tersedia, baru memilih beberapa yang menguntungkan kedua pihak. Kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Kalau kita mendengarkan dengan sesama untuk memahami orang lain ketimbang menanggapi, kita bisa memulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Kalau orang lain merasa dipahami, lalu mereka merasa seperti dihargai, mereka bakal mau membuka diri. Jadinya peluang untuk berbicara secara terbuka serta dipahami itu menjadi lebih alami dan lebih mudah. Berusaha memahami ini menuntut kemurahan. Kalau berusaha dipahami menuntut keberanian. Keefektifan terletak pada keseimbangan di antara keduanya. Kadang-kadang orang tuh melihat dunia sesuai dengan persepsi masing-masing, tidak sebagaimana adanya. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik, orang harus lebih dulu bisa memahami orang lain, melihat dunia dengan kacamata lain. Untuk ini, seseorang harus dapat mendengarkan dengan penuh empati, atau suatu hal yang sangat sulit dan membutuhkan kebiasaan. Kemudian, wujudkan sinergi. Prinsip dari sinergi ini adalah kebenaran dalam hubungan sosial kita. Dua orang bekerja sama secara kreatif akan mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada jika dilakukan oleh mereka sendiri. Sinergi mengajak kita untuk bersama menemukan hal-hal kecil yang kemungkinan kita temukan sendiri. Ia akan timbul ketika pikiran kita saling mendorong satu sama lain dan ide-ide akan bermunculan. Gergaji yang berarti memelihara dan meningkatkan aset terbesar yang dimiliki seseorang, yaitu dirinya sendiri. Mengasah gergaji itu soal memperbarui diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar. Yang pertama fisik, yang kedua sosial atau emosional, yang ketiga mental, dan yang keempat kerohanian. Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya. Bagi sebuah organisasi, di kebiasaan ini menggalakkan visi, pembaruan, perbaikan terus-menerus, kewaspadaan terhadap kelelahan atau kemerosotan moral, dan memposisikan organisasinya di jalan pertumbuhan yang baru. Tapi bagi sebuah keluarga, kebiasaan ini meningkatkan keefektifan lewat kegiatan-kegiatan pribadi maupun keluarga secara berkala, seperti membentuk tradisi-tradisi yang merangsang semangat pembaruan keluarga. Yang terakhir ada menggali dan menemukan potensi serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan potensinya. Jadi di karakter ke-8 ini memberikan pola pikir dan perangkat keahlian untuk secara terus-menerus menggali potensi yang ada dalam diri manusia melalui semua peran dalam 4 peran kepemimpinan. 4 peran kepemimpinan itu terdiri dari yang pertama panutan atau menyajikan keteladanan, yang kedua perintis, yang ketiga penyelaras, dan yang keempat pemberdaya. Nah, jadi itulah 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif yang dipaparkan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul
GX have habits of highly effective people. 8 kebiasaan ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin merubah dirinya menjadi seorang yang efektif, dan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mampu merubah karakter seseorang. Jadi sekian penjelasan 8 kebiasaan ini. Apabila ada salah kata ataupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi